you king. They think you are the Messiah. Who do you think I am? You are the Son of God. What if he's not the one? We're risking our lives. For what? He has shown us his power. We must have faith in him. Don't be afraid. Trust in God. Trust in me also. You know the way to where I'm going. We don't know where you're going. How can we know the way? I am the way, the truth, and the life. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. The beginning and the end. My lord, I had been expecting death to come. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. I am making everything new. Yes, I am coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Amen. Salam dan selamat pagi semua jemaat SAB Seremban yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seperti mana yang telah kita adakan di setengah tahun yang lalu, kita akan membuat kebaktian ibadah raya online SAB Seremban. Dan sebelum itu saya meminta semua jemaat mempersiapkan diri anda untuk dalam pembacaan firman Tuhan kita, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat 1 hingga 26. Mari kita sama-sama membaca. Setelah berkata demikian, Yesus menengadah ke langit lalu berkata, "Ya Bapa, sekarang tibalah saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu pun boleh memuliakan Bapa. Engkau sudah memberikan kuasa atas umat manusia kepada anakmu, supaya anakmu memberikan hidup sejati dan kekal kepada semua orang yang engkau serahkan kepadanya. Jika orang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus, maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal. Aku sudah memuliakan engkau di atas bumi dengan menyelesaikan tugas yang engkau berikan kepadaku. Ya Bapa, muliakanlah aku sekarang dengan kemuliaan yang aku miliki bersama-samamu sebelum dunia ini dijadikan. Aku sudah menunjukkan engkau kepada semua orang dari dunia ini yang engkau serahkan kepadaku. Mereka milikmu dan engkau menyerahkan mereka kepadaku. Mereka mentaati firman-Mu dan sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku datangnya daripadamu. Pekabaran yang engkau berikan kepadaku sudah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Mereka tahu bahwa aku betul-betul datang daripada engkau dan mereka percaya bahwa engkau mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Aku tidak berdoa untuk dunia, melainkan untuk semua orang yang sudah engkau serahkan kepadaku, karena mereka milikmu, semua milikku, milikmu juga, dan semua milikmu, milikku juga. Kemudian kemuliaanku dinyatakan melalui mereka. Sekarang aku datang kepadamu. Aku tidak tinggal lagi di dunia, tetapi mereka masih di dunia. Ya Bapa yang suci, jagalah mereka
dengan kekuasaan namamu, nama yang sudah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti engkau dan aku juga satu. Semasa aku bersama-sama mereka, aku menjaga mereka dengan kekuasaan namamu, nama yang engkau berikan kepadaku. Aku melindungi mereka dan tidak seorang pun daripada mereka sesat, kecuali orang yang memang seharusnya sesat, supaya apa yang tertulis di dalam Alkitab berlaku. Sekarang aku datang kepadamu, perkara-perkara ini aku katakan sementara aku masih di dunia, supaya mereka boleh merasakan kegembiraanku dengan sepenuhnya. Aku menyampaikan firman-Mu kepada mereka, lalu dunia membenci mereka, karena mereka bukan milik dunia, sebagaimana aku pun bukan milik dunia. Aku tidak meminta Engkau mengeluarkan mereka dari dunia, tetapi aku meminta Engkau menjaga mereka daripada si jahat. Sebagaimana aku bukan milik dunia, mereka pun bukan milik dunia. Jadikanlah mereka milik-Mu yang khas melalui firman-Mu yang benar. Firman-Mu selalu benar. Aku mengutus mereka ke dunia sebagaimana Engkau mengutus aku ke dunia, bagi kepentingan mereka. Aku mengabadikan diri kepadamu, supaya mereka pun mengabadikan diri kepadamu. Aku berdoa bukan untuk mereka sahaja, tetapi juga untuk semua orang yang percaya kepadaku melalui perkabaran mereka. Ya Bapa, aku berdoa supaya mereka semua menjadi satu sebagaimana Engkau bersatu dengan aku dan aku denganmu. Semoga mereka menjadi satu dengan kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau mengutus aku. Aku memberikan mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti Engkau dan aku satu juga. Aku bersatu dengan mereka dan Engkau bersatu dengan aku, supaya mereka benar-benar menjadi satu. Lalu dunia akan tahu bahwa Engkau mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku ingin supaya mereka yang sudah Engkau serahkan kepadaku bersama-sama aku di tempat aku ada, supaya mereka boleh melihat kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, karena Engkau mengasihi aku sebelum dunia ini dijadikan. Ya Bapa yang adil, dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan semua orang ini tahu bahwa Engkau mengutus aku. Aku sudah menunjukkan Engkau kepada mereka. Aku akan terus berbuat demikian, supaya kasih-Mu kepadaku tetap di dalam hati mereka, dan supaya aku bersatu dengan mereka. Sekian saja renungan firman Tuhan kita. Biarlah firman Tuhan itu sentiasa mengambil tempat di dalam hati kita, dan ia akan tertulis di dalam tubuh, hati, dan roh kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saja semua berdoa untuk meneruskan kebaktian kita pada hari pagi ini. Saya serahkan semuanya ini kepada worship leader kita. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, sebentar tadi kami telah baca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengambil alih, mengambil tempat di dalam hati kami. Biarlah ianya bertumbuh dan menjadi bahagian di dalam kehidupan kami, menyempurnakan hidup kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Begitu juga Tuhan, kami serahkan para worship leader, yaitu Deacon Nol, yang akan memimpin, dan rakan-rakannya yang lain di dalam persekutuan ataupun pujian dan penyembahan. Berkatilah mereka, sukacita-Mu akan dicurahkan kepada mereka, dan berkati juga Tuhan hamba Tuhan, yaitu Brother Jiben, yang akan menyampaikan firman Tuhan sebentar lagi. Saya serahkan semuanya itu, dan urapi lidah bibir saudara kami Jiben, supaya ia memberitakan kebenaran-Mu itu disampaikan dengan benar, dan kebenaran-Mu itu disampaikan melalui hamba Tuhan, yaitu Brother Jiben. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya kepada Engkau, yang satu-satunya lah yang layak disembah dan dipuji. Engkau urapilah mereka semua. Shalom jemaat SMI Seremban. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul lagi pada pagi ini untuk ibadah online kita. Dimanapun kita beribadah, saya percaya Tuhan hadir, Tuhan beserta kita. Amin. Dan pada saat ini mari kita menaikkan pujian, menaikkan segala ucapan syukur kita melalui lagu-lagu dan pujian kita. Mari kita siapkan hati kita, kita naikkan lagu ini semua karena berkat kemurahan-Mu. Haleluya, Engkau hiasi kehidupan.
Tuhan dengan lagu Besar di Dalamku. mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi ini. Sekali lagi kita datang mempersiapkan hati kita. Sama-sama kita naikkan lagu ini. Engkau ada bersamaku. Pernah kau biarkan
Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami, terimalah sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Apa kabar Anda semua? Saya harap semuanya baik, dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kita belajar sama-sama firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terpujilah nama-Mu. Kami memuji Engkau yang kami kenal melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami mengagungkan kebesaran-Mu, kekuatan-Mu, serta hikmat-Mu dalam memelihara kami sampai saat ini. Walau apapun keadaan kami sekarang, kami mengakui bahwa kasih setia-Mu pada kami tetap tidak berubah. Pimpin kami dan terus ajar kami melalui firman-Mu tentang kebenaran-Mu. Biar Roh Kudus menjelaskan pada kami akan arti sebenar intipati firman-Mu dan mengikat hati kami dan minda kami dengan kebenaran-Mu sehingga tabiat dan tingkah laku kami berubah sesuai dengan kehendak. Bapa, hadirlah bersama kami pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan akan firman-Mu. Kami menjemput Roh Kudus-Mu beserta kami untuk mengajar kami bersama-sama dan untuk kami belajar akan kebenaran-Mu. Kami menjemput Roh Kudus untuk seluruh peserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan teruskan perkongsian dalam Injil Yohanes. Saya percaya bahwa jemaat sudah tahu bahwa saya akan berkongsi daripada bab 17 dengan tajuk mengenal Yesus dan doanya. Bab 17 menerangkan tentang doa Yesus bagi pengikut-pengikutnya. Seperti Anda sedia maklum, dari bab 13, Yesus menghabiskan masa-masa terakhir beliau sebelum dia disalib bersama-sama dengan kedua-12 orang pengikutnya. Yudas telah meninggalkan mereka untuk pergi berjumpa dengan imam-imam. Jadi hanya tinggal 11 orang pengikutnya. Yudas pergi untuk mengkhianati Yesus. Dan dia akan kembali dengan sekumpulan askar untuk menangkap Yesus tidak lama lagi. Dalam masa-masa begini, Yesus mengajar dan meneguhkan pengikut-pengikutnya sebab mereka akan melalui masa-masa yang sangat genting, yang sangat mencabar, yang mereka tidak pernah lalui sebelum ini. Dalam mengajar dan meneguhkan mereka, Yesus akhirnya menyerahkan mereka ke dalam Allah Bapa, ke dalam tangan Allah Bapa. Yesus berdoa untuk mereka. Kalau Anda perhatikan, keseluruhan bab 17 adalah doa Yesus kepada Allah Bapa. Ini adalah satu-satunya bab yang merekodkan doa Yesus secara panjang lebar. Dalam Ibrani 7:25, firman Tuhan berkata, oleh itu, dia dapat menyelamatkan sepenuhnya mereka yang datang kepada Allah melaluinya. Kerana dia hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat bagi mereka. Maka, seperti firman Tuhan berkata, Yesus adalah imam besar yang hidup selama-lamanya untuk berdoa syafaat bagi umat yang percaya kepadanya. Ini adalah pelayanan Yesus untuk selama-lamanya, sehingga dia datang untuk kedua kalinya bagi umatnya.
Bab 17 adalah contoh kepada pelayanan Yesus pada hari ini dan saat ini, yaitu berdoa syafaat untuk umat yang percaya padanya, yaitu Anda dan saya. Pertama-tamanya, Yesus berdoa untuk diri sendiri, kemudian untuk pengikut-pengikutnya, dan akhir sekali untuk semua orang yang akan percaya pada Yesus melalui ajaran pengikut-pengikutnya. Dari ayat 1 hingga 5, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Berdoa dengan Allah Bapa bahwa dia telah melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Bapanya. Tugasnya adalah untuk memperkenalkan Bapanya, Allah Bapa, kepada manusia. Dengan mengenali Allah Bapa melalui Yesus Kristus, mereka memperoleh hidup kekal. Dia berdoa dengan Bapanya bahwa setiap orang yang dibawa dan diserahkan oleh Bapa kepadanya, Yesus tidak mensia-siakan seorang pun daripada mereka. Setiap orang yang diberikan Bapa kepada Yesus telah diberikan hidup kekal. Sebab Yesus diberikan kuasa untuk memberikan hidup kekal. Semasa kita belajar tentang Lazarus dibangkitkan, kita telah mendengar bahwa Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dalam Yohanes 11:25. Dia berdoa supaya Bapa memuliakan dia dengan membangkitkannya daripada maut. Apabila Yesus dibangkitkan dari maut, sesuatu yang hanya boleh dilakukan oleh Tuhan Allah Bapa, maka segala sesuatu yang diajarkan Yesus, yang diperkatakan olehnya, semuanya akan dibuktikan benar. Dengan terbuktinya pernyataan-pernyataan Yesus mengenai dirinya sendiri dan juga tentang Allah Bapa, maka nama Allah Bapa itu sendiri akan dipermuliakan. Maka bila Yesus berkata, "Muliakanlah saya," bermaksud nama Allah Bapa akan dipermuliakan. Seterusnya, Yesus berdoa untuk pengikut-pengikutnya dan semua orang yang akan percaya dari pengajaran mereka. Yesus menyelesaikan tugasnya yang diberikan oleh Allah Bapa. Dia telah memperkenalkan Allah Bapa yang sebenarnya kepada orang-orang kepunyaan Bapa. Mereka yang kepunyaan Bapa ialah mereka yang taati firman Tuhan, tahu bahawa semua pengajaran Yesus adalah benar dan dari Allah Bapa. Mereka yang terima firman sebagai kebenaran, dan juga mereka yang tahu Yesus berasal dari syurga, ataupun kita boleh katakan bahwa yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga percaya pada Yesus sebagai anak Allah. Ini semua tertulis dalam petikan firman Tuhan dalam bab 17. Yesus mendoakan mereka sebab dia tidak lagi bersama mereka di dalam dunia ini. Yesus akan meninggalkan mereka dan pergi dan tidak tinggal lagi. Yesus sudah tahu masanya telah tiba untuk meninggalkan dunia ini. Dalam ayat 11, Yesus berkata, "Aku tidak lagi tinggal di dunia, sedangkan mereka masih di dunia." Pengikut-pengikut dan orang yang percaya padanya akan masih tinggal di dunia ini. Maka dia mendoakan mereka. Dia berdoa untuk pemeliharaan rohani. Yesus mendoakan mereka sebab dia tidak lagi bersama mereka di dalam dunia ini. Dalam ayat 11, dia berkata kepada Bapa, "Aku tidak lagi tinggal di dunia ini, sedangkan mereka masih di dunia." Pengikut-pengikut dan orang yang percaya padanya akan masih tinggal di dunia ini. Maka
dia mendoakan mereka. Mereka berkesorangan, Yesus tidak lagi bersama mereka. Jadi Yesus berdoa supaya Allah Bapa menjaga mereka. Dia mendoakan 6 perkara sebenarnya. 6 perkara bagi mereka. Yang pertama, pemeliharaan rohani. Dalam ayat 11, Yesus berkata, Yesus berdoa mengatakan, Bapa yang Maha Suci, peliharalah mereka dengan namamu. Peliharalah mereka dengan namamu. Jaga mereka. Jaga untuk apa? Mereka supaya umatnya akan terus percaya dan dilindungi iman mereka. Ingat, Yesus tidak mau kehilangan satu nyawa pun, satu jiwa pun yang telah diserahkan oleh Bapanya. Jadi, dia minta agar Allah Bapa menjaga mereka, menjaga kerohanian mereka, menjaga iman mereka, supaya terus kekal bersama-sama dengan Yesus dan Allah Bapa. Perkara kedua yang didoakan oleh Yesus, kesatuan rohani. Ayat 11 juga berkata, supaya mereka menjadi satu sebagaimana engkau dan aku adalah satu. Yesus berdoa supaya umatnya bersatu dengan Allah Bapa seperti mana Yesus dan Allah Bapa hidup bersatu. Dia minta bahwa umat Tuhan akan bersatu seperti Yesus telah memberi contoh bagaimana hidup bersatu dengan Allah Bapa. Dia menghabiskan hidupnya untuk memuliakan Allah Bapa. Segala sesuatu yang dia buat hanya selepas melihat bagaimana Allah membuat. Segala mukjizat yang dilakukan semuanya adalah untuk kemuliaan Allah Bapa. Jadi dia berdoa agar seperti mana Yesus hidup di dalam Allah Bapa, dia mau umatnya juga hidup di dalam dia dan Allah Bapa. Kesatuan rohani. Perkara ketiga, kebahagiaan rohani. Dalam ayat 13 berkata, semua ini kukatakan ketika aku masih di dunia, supaya kebahagiaanku dapat dialami mereka sepenuhnya. Yesus mau umatnya merasai sukacita yang sepenuh-penuhnya berada di dalam dunia ini. Dia mau mereka sentiasa mempunyai kegembiraan yang sejati dan damai sejahtera di dalam Allah. Kita sentiasa ada pengharapan di dalam Yesus. Dalam apa juga keadaan, terus bersekutu dengan Yesus dan juga orang-orang yang seiman dengan kita, yang dapat mendorong kita dalam masa kesesakan. Tidak perlu putus asa. Bersama Yesus, kita memperoleh kegembiraan yang sejati dalam apa juga keadaan. Dan Yesus berdoa agar umatnya terus mengalami damai sejahtera ini semasa berada di dunia. Yang keempat, perlindungan dari dunia. Dunia akan membenci mereka sebab membenci pengikut-pengikutnya. Sebab prinsip hidup mereka berlainan dari cara hidup dunia. Disebabkan cara hidup kita, Anda dan saya, ramai kawan-kawan kita tidak suka kita, atau tidak mau berkawan, atau tidak mau membuat bisnes dengan kita. Disebabkan cara hidup kita berbeza. Kadang-kadang kita perlu menanggung kerugian disebabkan ini. Sebab cara hidup kita, prinsip yang kita pegang dalam kehidupan kita adalah berlainan daripada dunia ini. Jadi, Tuhan Yesus mendoakan kita agar kita
senantiasa teguh dan berpegang kepada prinsip-prinsip Alkitabiah, kebenaran Alkitabiah di dalam dunia ini. Walaupun dunia membenci kita, walaupun dunia tidak suka kita, walaupun disebabkan oleh kita memegang prinsip-prinsip ini, kita mengalami kerugian. Yesus mendoakan agar kita senantiasa setia dengan Dia. Yang kelima, perlindungan dari si iblis. Si iblis akan mencari peluang untuk menjatuhkan kita. Satu contoh yang sangat jelas adalah dalam Lukas 22, 31 dan 32. Apabila Simon Petrus menyangkal Yesus, Yesus menasihati dia dalam firman ini. Dia berkata, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, jangan runtuh. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Seperti Yesus telah berdoa untuk Simon Petrus semasa dia menyangkal dia. Dia juga berdoa untuk setiap pengikut-pengikutnya agar senantiasa teguh. Simon Petrus, walaupun dia menyangkal, dia mengatakan dia tidak kenal, itu adalah kerana kelemahannya. Tapi dia masih bangkit, mengaku itu adalah kelemahan dia dalam masa-masa kedagingan dia dia lemah. Tetapi dalam hatinya, dia tak pernah menyangkal Yesus. Sebab Yesus mengatakan, dia telah mendoakan dia. Yesus bukan saja telah mendoakan Petrus, tapi dia telah mendoakan Anda dan saya. Pada masa-masa genting, apabila si iblis menggugat kita, menggugat keimanan kita, disebabkan oleh doa Yesus, kita diselamatkan. Kita masih lagi berpegang kepada iman kita. Kita masih lagi berpegang kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus mendoakan kita sekarang juga, semalam, dan juga esok. Dia akan mendoakan kita. Itu adalah pelayanannya sekarang. Seperti yang dia telah berdoa di Yohanes bab 17 ini. Perkara ke-6, Yesus mendoakan kepada Allah Bapa mengenai kita adalah supaya kita dilindungi daripada kedagingan kita. Dia berdoa tadi, kita diberi perlindungan daripada dunia ini. Kita juga, Bapa melindungi kita daripada si iblis. Sekarang dia berdoa agar Bapa melindungi kita daripada kedagingan kita. Pergolakan dengan kedagingan akan berlangsung di dalam hidup kita sampailah kita mengakhiri kehidupan ini. Selagi kita hidup dalam kedagingan ini, dalam badan ini, maka kedagingan akan mencabar kita. Kita harus bergelut dengan kedagingan. Tetapi ingatlah, kita bukan keseorangan dalam perkara ini. Yesus sedang mendoakan Anda dan saya. Dia berdoa agar kita menyucikan kehidupan kita dengan mengetahui firman Tuhan dan mendalaminya. Ia dapat menyucikan kehidupan kita. Dan juga Roh Kudus akan membantu kita untuk melaksanakan ini. Yesus berdoa kepada Allah Bapa agar kita disucikan dengan firman Tuhan. Semuanya ini, 6 perkara yang Yesus doakan adalah kerana dia mengasihi kita.
Kasih Yesus pada kita adalah dari awal. Dan sehingga saat ini dia berdoa untuk Anda dan saya, supaya kita dipelihara oleh Allah Bapa sampai ke penghujung kehidupan kita. Kita harus mendekati dan menjalinkan hubungan intim dengan kepribadian Yesus dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Lebih-lebih lagi di dalam situasi masa sekarang. Saudara, teguhkanlah imanmu dan jalani kehidupan Anda dengan penuh harapan. Bersandarlah dengan Dia yang mampu melakukan mukjizat dan mengubah kehidupan Anda. Pelayanan Yesus adalah untuk berdoa syafaat untuk Anda dan saya. Pelayanan ini tidak akan berhenti sehingga dia kembali pada satu hari nanti. Maka bertekadlah untuk berjalan dalam kehidupan Kristian. Terutamanya masa sekarang ini. Masa COVID ini, ramai yang kehidupan mereka terganggu, tergugat, disebabkan lockdown dan sebagainya. Ada yang hilang punca ke pendapatan. Saudara-saudari sekalian, apa yang kita lihat dalam bab 17 Yohanes adalah contoh pelayanan yang Yesus lakukan sampai saat ini. Dia sedang berdoa untuk Anda dan saya. Dia tahu cabaran-cabaran yang kita lalui, terutamanya pada masa-masa sekarang. Dia telah pun berdoa kepada Allah Bapa dan dia sedang berdoa. Dia berdoa agar kita tidak gugup, tidak gentar, dan tidak gagal dalam iman kita, perjalanan hidup kita. Dia telah mengantar Roh Kudus untuk bersama dengan kita. Dan bukan itu saja, dia sedang berdoa untuk kita. Marilah kita jalani kehidupan ini dengan penuh harapan dan dengan penuh bersandarkan dan percaya bahwa Yesus bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kita, terima kasih Tuhan kerana mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk memperkenalkan diri-Mu kepada kami Tuhan. Kami mengenal Engkau melalui anak-Mu Yesus Tuhan. Dia telah mati untuk kami. Dan kini dia bersama-sama dengan-Mu sedang mendoakan kami seperti mana yang kami baca dalam firman ini. Terima kasih Yesus kerana mengasihi kami. Terus menjaga kami, lindungi kami Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kami sememangnya membutuhkan Engkau Tuhan. Memerlukan Tuhan. Doa-doa Yesus Kristus untuk membantu kami Tuhan. Tuhan, melalui anak-Mu dan juga melalui Roh Kudus, teguhkan iman kami Tuhan. Melalui firman-Mu, sucikan kami Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu dengan harapan Tuhan akan memimpin kami. Tuhan akan memelihara kami dan membantu kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Anda semua. Semoga Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai Anda dan saya sepanjang minggu hadapan dan juga hari-hari yang akan datang. Tuhan Allah memberkati. Amin.